Nah, kita tolong Mas Ibas mungkin bisa berbagi ya. Mas Ibas ini adalah ya fase relatif baru lah di Syakila. Nah, kemarin sudah saya kasih kesempatan untuk tes bakat biar ketahuan potensinya apa. Silakan Mas Ibas. Yang dari awal. Silakan Mas. Bismillah Bapak Ibu, saya izin untuk berdiri. Kita belajar bareng. Saya mau izin untuk sharing tentang saya. Ini sebenarnya apa ya Pak? Dibilang aib juga bukan aib ya. Alhamdulillah saya baru bergabung di Syakila ini sekitar 5 bulan berarti. Alhamdulillah dapat kesempatan untuk tes gitu ya. Awalnya saya cuman Allah ngopo ada bakat-bakatan gitu. Wajar lah kalau belum tahu ya begitu. Saya awal-awal ngopo ada bakat-bakatan gitu. Iyain aja. Pas lagi saya lihat hasil tesnya, mak gimana ya? Bukan mak cegaki ya, mak loh. Pas dijelasin Bu Budi loh, ya kok 90%-an lah. Kok mirip banget gitu ya dengan apa yang saya rasakan, dan ada beberapa hal yang saya rasakan ini bukan saya, ternyata benar urutan bakatnya itu paling bawah. Mungkin bisa dibantu belum ada atasnya lagi. Nah, atas sedikit. Oke. Ini menurut yang dijelaskan dulu di sama saya nih Bapak Ibu. Ini saya bakat saya yang nomor 1. Ini urutannya nih. Jadi nggak ada yang namanya paling apik begitu. Tapi ini tentang saya. Sebenarnya kalau saya ingin memaksimalkan potensi saya, yang mana sih hal-hal yang harus saya kuatkan gitu. Nah ternyata setelah saya dapatkan hasil, bakat pertama saya itu belief itu kalau dalam ilmu talent mapping ini artinya apa ya? Senang melayani, senang membantu orang gitu ya. Jadi gampangnya kalau saya bisa membantu orang itu kayak ada kebahagiaan tersendiri gitu. Dan semakin banyak bantu orang, mempermudah urusan orang itu kayak apa ya? Gimana sih Bu kalau kita dapat hadiah gitu ya? Dapat reward gitu, makin pingin terus ya kan. Nah seperti itulah yang saya rasakan. Nah belief ini sifatnya melayani, jadi kadang-kadang kita melayani bukan karena empati juga ya, karena menurut kita itu logis. Wah ini orang kesusahan nih, perlu dibantu, ini kesusahan perlu dibantu, ini ya, semoga nggak riak gitu. Barusan yang kejadian hari apa saya telat Bu? Kamis atau Rabu ya, saya telat gitu ya karena sakit perut. Akhirnya saya telat ke sekolah. Ternyata qadarullahnya saya di daerah Gambiran kalau di Yogyakarta sana ya, di perempatannya itu ada bapak-bapak abdi dalam ya, karena saya ngobrol jadi tahu beliau abdi dalam di Paku Alaman. Niatnya itu mau bersihin kaca yang berserakan di jalan, ternyata motornya belum di netralin, kesangkut atau gimana, ngegas, jatuh, tangannya sini tuh berdarah, lukanya tuh besar banget gitu ya. Nah karena dekat dengan rumah sakit Hidayatullah, saya posisinya di belakang beliau, dan itu sebenarnya masih ada orang di depan saya, ada yang mengingatkan motor, tapi nggak ada yang siap untuk ngantar ke rumah sakit ya kan, takutnya kenapa gitu ya. Akhirnya ya udah bismillah saya antarin aja, ngobrol. Ternyata rumahnya juga nggak jauh ya, saya sampai dapat info kalau beliau itu abdi dalam Paku Alaman gitu ya. Tapi buat saya membantu seperti itu kayak ya enjoy aja gitu, nikmat aja gitu. Dimintain nomor telepon ya saya kelupaan akhirnya enggak. Saya mikir, mungkin ada anak itu berapa ya urusan ini. Enggak bercandanya seperti itu. Nah pilih ini Bapak Ibu ada dua sisi. Karena kita saking kalau sama orang senang bantu ngoten ya. Tapi di sisi lain gimana? Kalau kita sering bantu, kalau kita sesama jenis, laki-laki sama laki biasa aja. Tapi kalau sama perempuan, kadang-kadang itu bisa bikin salah paham. Nah, kenapa? Ini saya bukan maksud untuk sombong dan kepedean. Ini cerita aja ya. Jadi beberapa kali itu, nah ini juga cerita ini tersampaikan ke ibu. Gitu. Dikiranya itu saya playboy. Ternyata teman-teman saya dulu SMA
itu baper. Ya wong elek, ya orang ganteng banget, ireng kalau kata Bu Budi, hitam gitu ya. Tapi ternyata setelah lulus dari SMA, itu adik kelas saya, tetangga saya, itu pada cerita, loh Bas, kok gak sido rapi dah gitu. Loh, sapi sing ndi mbak? Loh sing kae. Loh, jarine karo sing kae. Aku gak pernah ada apa-apa, gak pernah boncengin ya, gak pernah apa-apa ngobrol juga enggak. Loh tapi saya jarine cerita seneng kowe lah ya Allah, saya gak tahu gitu. Nah, ternyata usut punya usut, faktor belief saya ini yang berlebih. Makanya setelah saya tahu kalau saya punya bakat belief dan nomor 1, saya bisa ngontrol. Kalau bantu ya secukupnya, ngasih perhatian ya secukupnya. Buat saya itu logis aja, tapi buat mereka itu nggak logis sama sekali gitu. Nah, itu yang perlu kita waspadai. Barangkali bapak-bapak di sini ada kurang lebihnya kayak saya, hati-hati. Yang kedua, developer. Developer ini senang membangun orang, anak, kalau lihat anak didiknya tumbuh itu senang banget. Nah, makanya ketika event futsal kemarin itu saya kayak ada kebahagiaan tersendiri. Yang tadi disebutkan Bu Budi itu tergali karena obrolan dengan saya. Namanya Mas Nuha. Kalau ada fotonya mungkin nggak percaya kalau itu pelajar, rambutnya gondrong, ya, jaketan udine, terus pokoknya kelihatan nggak pelajar banget. Karena di sekolah kita begitu nggak masalah gitu. Rambut gondrong banyak ya Bu ya, ada beberapa. Termasuk sebenarnya ini pastinya kalau diizinkan kalau Bu Budi ya saya gondrong juga. Tapi nggak boleh, ya udah saya nggak gondrong. Mas Nuha ini pas lagi acara futsal tadi, dia itu sebagai acara ya, sebagai bagian acara ya, itu dia bukan yang bagian PC-nya, sebenarnya bukan PC-nya, PC-nya ada sendiri. Tapi ketika PC-nya yang pertama itu sering nggak masuk sekolah karena motornya, alasannya tuh motornya rusak dan nggak ada yang ngantar, awalnya begitu. Yang jelas sama Mas Nuha ini, ternyata saya tuh kaget, dia itu ngerjain itu sampai kayak orang stres Pak. Maksudnya tuh kayak apa ya, kayak kalau pekerja kantoran yang dikejar deadline, kemana-mana bawa laptop, bawa papan jalan itu loh. Tak tanyain pas lagi acara, Mas Nuha, kamu tuh sebenarnya stres apa enjoy? Enggak sih, enjoy aja sih. Kaget saya, tak kirain stres, ternyata enjoy dia. Kok enjoy? Iya nggak tahu ya Mas ya. Aku pertama tak tanyain, kamu ada target untuk belajar apa 1 bulan ke depan? Apa ya? Kayaknya lebih ke IO ini sih Mas gitu. Oh, kamu enjoy lah? Enjoy saya Mas katanya. Loh, tak kirain selama ini tuh stres kamu ya. Karena dia tuh kayak orang bingung loh Pak. Kalau saya lihat itu begitu menang, ternyata apa? Dia tuh merancang. Nah, di sini kita bisa motret anak ini punya ekspresi bakat apa yang pertama? Arranger. Dia tuh kalau suruh nyusun gitu tuh lihai banget, enjoy katanya, nggak masalah sih gitu. Dia ternyata punya bakat commander, ada nggak? Commander. Ya, komen tuh artinya dia tuh nggak sungkan-sungkan untuk nanti tolong ya, kamu ini ya, nanti kamu ini ya, bantu aku ini. Ternyata dia punya bakat itu. Nah, itu ekspresi bakat yang kita potret ketika anak itu kita berikan banyak kegiatan. Nah, ternyata setelah saya tanya kegiatan yang seperti apa? Pertama, kegiatan yang kalaupun dia tidak enjoy di awal, setidaknya dia punya tanggung jawab di situ. Itu satu, Mas Nuha. Kedua, ada namanya Mas Bima. Mas Bima itu dia diberikan amanah itu bagian kebersihan. Ternyata pas tak tanya, pas lagi hari dia bukan bagian kebersihan, double job. Dia jaga tribun dan jaga tiket. Uniknya setelah selesai acara saya tanya, Mas Bima, dari semua acara kemarin kamu diberikan PC, kamu enjoy bagaimana? Saya itu senang bersih-bersih Mas, katanya. Kalau orang tua lihat anaknya sering bersih-bersih dan itu diekspresikan seperti kayaknya dia tuh bener-bener enjoy, malah mati Pak. Takut, mosok gua anak tuh gede dari tukang masyarakat. Enggak, kita nggak lihat dari situnya, ya. Kita nggak lihat dari situnya, tapi bagaimana anak ini tuh punya tanggung jawab untuk bersih-bersihnya itu dulu. Nah, itu kita bisa memotret ekspresi bakatnya. Itu ekspresi bakat apa Bu Budi? Kalau senang bersih-bersih. Rutinitas, lebih ke rutinitasnya. Tapi dia enjoy banget dengan hal seperti itu. Selanjutnya, nomor 3 itu
connectedness, mohon maaf, developer tadi. Nah, saya ketika melihat anak-anak itu, rasanya tuh pengen, ya oke deh, kalau gitu besok kamu belajar IO sama Mas Imam. Mas Imam itu yang ngajarin mereka per IO-an awalnya. Tak minta, ya udah besok kamu belajar sama Mas Imam. Mas Bima, besok kamu belajar sama Mbak Susi. Mbak Susi pasti yang lain. Nah, saya lihat yang lain lagi, oh ya udah, nanti besok kamu ada yang mau di dunia peternakan ya. Ya udah, besok kita magang insya Allah. Yang rencananya besok kita berangkat ke Boyolali untuk belajar berternak sapi di salah satu peternakan yang cukup ternama ya di Boyolali ya, karena mitranya pemerintah sana. Anak ini kalau disuruh merumat hewan itu Pak, terutama kambing sama sapi, sawan ngerak boleh. Kalau disuruh sekolah, dikon nulis Mas wes lho Mas. Oke. Besok kita berangkat, ternyata sama pihak peternakan, Mas karena mesnya masih ada yang ngisi, nanti di awal bulan, di awal bulan insya Allah kita akan makan di sana. Nah, ekspresi bakat itu yang saya amati sebagai orang yang punya bakat developer, itu saya senang. Ayo tak dukung. Developer seperti itu, barangkali guru-guru di sini juga punya seperti itu, bisa jadi beliau developer. Nah, kita nanti sambil merasa-rasa gitu, jangan-jangan aku kayak Mas Ibas nih. Yang selanjutnya connectedness ini senang banget menghubung-hubungkan setiap peristiwa, ngambil hikmahnya gitu. Itu nggih, ya. Jadi modelnya nek misalnya bertipu paling ya aku kurang sedekah. Jadi ngelos-ngelosnya aja gitu. Ya gampangannya bakat nabi. Sering nyari-nyari hikmah gitu. Tapi bukan berarti nabi. Selanjutnya intellection ya, yang saya lagi. Intellection ini adalah sering merenung, berpikir ya. Mungkin kalau saya kecil itu ibu saya melihat kayak kemarin saya sama Bu Budi sama Pak namanya putrinya sama keluarga beliau ke Temanggung. Nah, itu kan rumah beliau yang di Temanggung itu rumah suaminya itu kan dekat kali ya Pak, ada batu-batu. Saya itu senang banget dengan tempat begitu. Duduk sendiri sambil mikir, ini kok bocah-bocah dia kira-kira apa ya. Itu senang sendiri. Tapi kalau orang tua melihat saya waktu kecil kayak gitu, kesambet di bocah itu. Nah, kan nggak tahu ya, karena kalau orang tua barangkali itu ekspresi bakat, dia sering berpikir. Bahkan kayak saya belum tahu istilah apa namanya Newton ya, yang gaya gravitasi itu nih. Dulu saya juga mikir, kok apel tibonya mengisor, tapi bukan apel. Waktu itu duren. Kok duren tiba mengisor? Kok orang mendugur? Ternyata pas lagi saya belajar YSP itu baru itu ada namanya gaya gravitasi dan saya belum tahu itu. Hal-hal kayak gitu mungkin kalau orang tua saya kan ini kudu dikoneng Gracia. Enggak. Di rupiah ya Bu ya. Itu intellection Pak. Jadi kalau ada anak kok sekarang dia kamu lagi mikirin apa deh gitu. Enggak kok itu bagus ya namanya burungnya. Oh, ditanya aja Pak sama burung. Wih, cuma ngelamun sambut nggak itu. Hati-hati ya. Selanjutnya strategik. Nah, strategik ini kalau bahasa jeleknya apa Bu? Akal-akalan. Bahasa jeleknya akal-akalan. Jadi strategik namanya juga strategi. Saya juga baru tak rasa-rasa juga ya. Oh ya kayaknya itu strategik juga orangnya gitu. Jadi kalau teman sudah bikin konsep gitu gitu. Saya baru pikirin ketoknya langkahnya sing pas iki deh. Kayak contohnya event futsal kemarin itu. Nah, saya sampaikan sama teman-teman Fasil juga. Ini kalau anak-anak langsung pure berangkat ke perusahaan itu kemungkinan diterimanya itu sedikit. Kita berikan prolog tanpa panjang-panjang, urusan nanti tembus nggak tembus biar mereka. Akhirnya ya alhamdulillah kita sepakat, kita linkkan aja. Mereka datang, ada yang nggak tembus, ada yang tembus ya. Syukurnya seperti itu bagian dari strategi. Bagian saya merasakan diri saya strategik lain itu ketika saya mendapati kawan saya, bukan kawan, adik kelas saya dulu di sekolah itu kedapatan mencuri HP. Selain tapi bakat saya analitikal nggak tahu yang mana. Tapi saya tahu strategi untuk membuat dia itu ngaku tanpa basa-basi gitu kan. Saya coba pertama saya lihat dulu nih. Ini HP iPhone yang hilang, tapi kok charger Samsung saya yang hilang. Gimana ya? Mana nih malingnya? Nggak connect banget, nggak tahu kalau charger ini sama ini nggak ada. Saya mikir, tapi kalau jam segini dengan kondisi semuanya rapi, rumah rapi, ini nggak mungkin kalau bukan orang dalam. Tak cari, ketemu di rumahnya teman.
Loh, Ki ada charger Samsung, tak tanya ini siapa yang pakai Samsung? Nggak ada di sini bang, yang punya Samsung bang. Terus habis itu tak tanyain, tapi si A ini kesini nggak? Ya kesini bang. Dari kapan? Dari semalam. Oke. Alibi apa namanya bahasanya? Alibi ya. Alibinya sudah saya temukan. Oke. Tak ajak, posisi di mana? Yuk ikut saya. Mau saya bawa ke apa namanya kontrakan kok, nanti khawatirnya setannya yang lebih dominan gitu kan, bisa pok. Tak bawa dulu ke masjid, ya. Sholat saya dulu, saya juga sholat, gitu. Saya diam, tak tanyain ngalir. Biarkan dia bercerita. Loh, katamu tadi kamu di sini, kok jam segini gini, kok gini, gimana? Enggak mas. Oke, nggak usah panjang-panjang. Sekarang bawa sini apa ini? HP apa mas? HP apa mas? Gitu terus. Nggak usah ini. Kalau kamu ngasih baik saya, insya Allah tak baik itu. Tapi kalau kamu nggak ngasih, ya sepuranya. Kamu tahu kan mas Ibas dulu siapa? Gitu. Ya mas. Itu aja bu. Selesai. Nah itu bagian dari strategi kok ternyata saya baru rasa saya ada itu. Selanjutnya, barangkali bapak ibu di sini sambil dirasa-rasa nih, atau menyusun strategi apa ya bu kira-kira yang pernah ibu melihat saya apa strategi? Baik. Hah? Menaklukkan cewek katanya? Enggak bu, enggak ada bagian itu. Selanjutnya responsibility. Nah responsibility itu saya rasain dengan diri saya. Gimana ya bu ya? Kalau sudah dikasih amanah itu rasanya kalau nggak dikerjain ya kayak ada yang kurang. Contohnya nih pak, mbak minta tolong buat bu guru, mbak atau bu guru ini di scroll bawah mbak ya. Nah stop. Nah, ini nomor 33, bawain lagi. Nomor 33 itu signifikan. Signifikan itu kan nggak senang didelok wong ya. Dan saya ternyata nomor 33 sebelum terakhir. Kan harusnya kalau saya di depan sini, ini bukan saya banget, saya nggak nikmati, saya malu. Tapi ternyata saya baru sadar, kenapa kok kadang saya kalau disuruh maju ke depan untuk menyampaikan sesuatu ya saya biasa aja, enjoy aja. Ternyata itu adalah bawaan dari apa tuh? Mulai responsibility saya. Ya karena diamanahkan untuk seperti ini ya saya mau nggak mau poinnya di situ, bukan di signifikan saya. Tapi kalau saya disuruh kayak showing tiba-tiba masuk ke depan nggak jelas itu nggak banget gitu ya. Nah itu bagian dari responsibility. Barangkali bapak di sini kalau sudah dikasih amanah kayaknya harus selesai ya. Itu berarti bapak punya bakat atau ibu punya bakat responsibility di rasa-rasa. Selanjutnya individualisasi. Nah ini sebenarnya agak kontroversial buat saya bu. Kalau kata Bu Budi ini bakat dukun. Jadi individu itu gampangannya gini, kita tuh kayak bisa melihat potensi orang, bukan melihat perawan ini bukan ya, bukan. Kalau itu fayal, tapi ketika kita sudah berinteraksi sama orang, kita lihat ini kayaknya orang begini deh. Ini kalau versi saya nggak Bu Budi, kalau tadi salah diluruskan. Versi saya ketika saya berinteraksi orang, mungkin 1-2 kali, ini kayaknya kamu tasnya begini deh. Tak arahin, coba tak tanya, kamu seneng nggak begini? Kamu seneng nggak begini? Seneng. Nah, coba deh kamu lakuin ini. Makanya ini klop banget dengan bakat developer saya. Akhirnya kalau sama anak-anak, saya tanya, saya ajukan pertanyaan biar mereka yang jawab, atau saya biarkan mereka bercerita. Saya coba ambil kesimpulan, tak tanyakan lagi, benar ya besok kita lakukan. Beberapa anak-anak yang saya temui seperti itu. Ya. Kira-kira dengan bakat yang sampai 7 itu, Bapak Ibu, kira-kira saya cocoknya jadi apa? Boleh dicerah? 1 sampai 7. Ini kan bakat terkuat kalau di talent mapping gitu. Pilih, suka melayani, pokoknya senang membantu orang. Developer senang bangun orang. Terus kemudian connectedness sering mengambil hikmah. Intellection senang merenung. Strategik senang membuat strategi. Responsibility yang enjoy aja kalau diberikan amanah. Terakhirnya ini bisa melihat potensi orang. Kira-kira nanti, kalau cocoknya dados napa? Dukun. Kira-kira napa Pak Ali? Kalau cocoknya Pak? Konselor. Napa mulai Pak? Bu. Hah? Manager. Terus motivator. Napa mulai Bu? Yes, disebut kemauan yang belakangnya tortor mon. Napa? Bengkel motor. Apa kira-kira Pak? Huh? LSM, ya kebetulan alhamdulillah saya juga di tengah kota Jogja nih.
utaranya, di timurnya Keraton Jogja itu alhamdulillah saya dan teman-teman juga membangun sebuah LSM, sudah jadi yayasan bergerak di bidang sosial, pendidikan dan keagamaan. Ada kegiatan nanti semuanya pokoknya kita coba untuk kegiatan sosial gitu nih. Hal-hal seperti itu ternyata sudah ada juga. Emang enjoy aja hal seperti itu, dan tempatnya itu satu RW sama Sultan. Keren ya. Satu RW tapi nggak pernah jauh-jauh sama Sultan. Ya gitu Bapak Ibu. Ada lagi selain itu? Belum ada yang nyebut yang guru? Pendidik? Cocok nggak kira-kira? Setelah saya rasa-rasa, saya sebelumnya di aplikasi pendidikan Bapak Ibu, di platform pendidikan. Saya kerjanya nyenuk di kantor depan laptop, bantu customer untuk solving secara teknik gitu ya, sama bantu teman-teman IT yang lainnya juga. Nah, tak rasa-rasa, kok aku bener di dunia pendidikan sih ya, tapi kok rasanya kering, nggak tahu apa-apa, rasanya lelah gitu ya. Terus pernah saya di sebuah lembaga di yayasan juga sama. Ternyata saya coba alhamdulillah kebetulan ketemu dengan teman saya lagi di yayasan, diperkenalkan dengan Bu Budi. 5 bulan ini saya ngerasa alive, lebih hidup. Rasanya kayak lebih tumbuh aja setiap harinya gitu. Nah ternyata saya baru sadari, oh ya udah, potensi saya ternyata Allah anugerahkan seperti ini, mau apa lagi? Gitu. Kalau ternyata kita lihat sampai ke 14, ngapunten. Nah, ini lebih kelihatan lagi siapa ternyata saya layaknya di mana. Saya punya bakat learner, pembelajar, relator, senang apa Bu? Ya, membangun hubungan lebih dekat ya. Konselor kan seperti itu ya. Guru juga harusnya seperti itu ya. Nah, relator membangun hubungan dekat dengan murid-murid. Ini chat saya kalau dilihat itu Pak, itu numpuk anak-anak. Anak-anak tuh kemarin tak minta, coba self talk kamu. Kata-kata buruk kamu tentang dirimu itu apa aja? Ternyata banyak. Mereka nulisin, kok aku goblok ya? Kok aku nggak bisa apa-apa ya? Kok aku nggak berguna ya? Ternyata anak-anak itu sering ngomong gini sama dirinya. Bahkan anak yang tadi kalau disuruh nulis nggak maunya berternak ya cuman itu aja. Dia sampai nulis, akhirnya lanjut ke Japrian. Oh ya, kapan kamu mulai nggak berguna? Merasa kayak gitu ya, aku pas lagi di rumah Mas gitu. Aku tuh katanya bapak ibuku tuh aku nggak bisa apa-apa. Jauh, masaknya banget ya. Nah, tapi nggak saya lanjut. Kalau saya lanjut, kayaknya nggak seru. Akhirnya karena dia nanti yang magang sama saya di Boyolali, saya ambil samping itu aja. Kan kita bisa berdua ngobrol santai, mungkin habis ngaret, kesel sambil nunggu ya, saya coba bongkar kan karena satu anak ini salah satu anak yang punya masalah kedekatan dengan orang tuanya, terutama ayah. Seperti itu nggak? Itu mungkin sesinya Bu Budi, bagaimana anak laki-laki atau perempuan yang nggak dekat sama ayahnya. Nah, itu hati-hati. Nanti sesinya Bu Budi aja, udah ya Bu ya? Belum ya? Itu. Kemudian saya punya harmoni. Harmoni itu Bapak Ibu, tahu nggak apa harmoni? Harmoni gak senang gelut, gak senang gawe konflik. Ya masa dari guru nggak gelut muridnya. Ya seperti itu. Nah itu bakat yang Allah anugerahkan ke saya sampai 14. Kemudian saya Akibar itu pekerja keras nih dulu. Ya pekerja keras. Ya itu terlihat sih kalau angkat-angkat ya Bu ya. Jadi saya selain sebagai fasilitator, saya juga sebagai apa Bu? Kuli. Ya bantu bapak apa ya? Jadi di sekolah kita tuh ada Pak namanya Mike Dever. Pernah dengar Bapak Ibu film Mike Dever? Laki-laki orang dulu ya, yang semuanya bisa, serba bisa orangnya. Sampai bikin bom itu dari apa? Permen karet. Ya, itu Mike Dever ya. Sakilas kalau kita itu punya bapak-bapak yang seperti itu. Dulu pernah ikut ke sini juga. Namanya bukan Mike Dever tapi Mark Dever. Kita nyebutnya Mark Dever. Namanya Pak Mar ya. Kita sebutnya Mark Dever. Karena bisa semuanya. Bangun sahur yang 2 lantai sendirian, cuma dibantu ya Bu ya, dan lain-lain. Mas pokoknya multi skill Bu ya. Bikin panel surya, ada project anak-anak yang tadinya hidroponik, ayo besok dibuat. Keren Bapak-bapak. Selanjutnya saya punya positivity Positivity ya kayak sekarang ini. Ini sekarang saya kira-kira bahagia atau pura-pura bahagia Bapak? Bapak itu belum tahu sudah. Positivity ini adalah orang ya, kalau Bapak Ibu
mungkin dirasa-rasa atau punya teman saudara, orang kok bawaannya happy terus padahal tapi itu tanya kayak tapi happy terus bawaannya santai terus kayak orang ada masalah. Nah itu berarti orang ini punya bakat positif. Kalau bapak ibu atau punya saudara kok dirasa seperti itu, barangkali punya ekspresi bakat ini positif. Selanjutnya itu kalau ketemu orang nggak kenal Pak Prima Kabaris, padahal nggak kenal loh. Ini sopo mas kalau begitu kan bisa kan? Tapi itu buat dia biasa aja. Gimana bu? Sehat bu? Alhamdulillah sehat. Ya, tapi nggak kenal. Itu gitu, senang menyapa. Sok kenal sok dekat bahasanya. Nah ternyata saya juga punya bakat itu sampai kelas. Yang terakhir itu futuristik. Futuristik itu ya namanya futur ya masa depan. Senang mengira-ngira, membayangkan, memplanning masa depan. Jadinya nyambung ya. Tadi saya punya strategi, saya punya future. Ya kalau jadi satu, kira-kira saya harus tetap jadi awalnya. Pendidik ya bisa kepala sekolah bisa nggak? Ya. Dan itu saya di kalau anda kutip dipaksa beliau untuk jadi kepala sekolah di Sakila Jawa akan launching sekolah lagi namanya Sakila Pro gitu. Jadi yang langsung fokus sama anak-anak yang senang dunia teknologi. Jadi kayak marketing, desain, kemudian programming, desain di situ termasuk juga animator. Karena kebetulan di saya itu alhamdulillah pilihan untuk ada fasilitator di situ cewek 3 animator semuanya. Salah satunya dosen di Amikom. Ya itu pilihan untuk alhamdulillah. Nah mungkin itu bapak ibu ya. Sampai futuristik saja 14 bakat teratas saya. Barangkali bapak ibu ini menerka-nerka merasa-rasa kok kayaknya aku yang itu coba nanti ditulis tadi apa saja yang sama dengan bapak ibu. Saya bacakan lagi sekilas ibu ya biar sekalian. Nah benarnya pilih senang melayani bapak ibu seperti itu kan? Enjoy aja kalau membantu orang. Wes orang kaya merasa dongkol wes tak kayak saya mau balik orang itu gak kayak gitu, ya kan? Terus kalau tak kayak saya sekarang juga balikin orang-orang itu. Tapi orang bilik ini biasanya sering dimana? Hati-hati, makanya ketika saya tahu saya seperti ini waspadalah. Kalau kata Bang Andi ya, saya tahu lah nggak sama sembarangan bas mana tolong atau enggak sopo boy. Kalau sering nontonnya sebenarnya gitu kan, ya wes dia mana mau dekat, nggak mau balikin orang gitu aja. Nah kalau 300 kan lumayan kalau buat anak muda ya lumayan ya. Pernah rapi-rapi ya. Terus kemudian developer senang melihat orang lain itu berkembang, tumbuh. Kita senang nggak kalau lihat orang lain tumbuh? Nah, di rata-rata ya, kalian coba di starter itu enggak, bapak itu enggak. Connectedness senang menghubungkan dengan networknya hikmah, besar hikmah dari setiap kejadian. Selanjutnya interaction senang merenung. Interaction senang merenung. Kayak berfilsafat gambarnya ya. Ini contoh orang-orang filsafat ini interaction. Kemudian strategik senang mengatur rencana. Nah, katanya menyusun langkah demi langkah. Bapak Ibu seperti itu. Kemudian responsibility senang kalau diberi tanggung jawab ya enjoy aja. Bahkan bisa diselesaikan sampai tuntas. Seperti itu. Itu dia enjoy. Kemudian ini kalau ketemu orang kayak sudah melihat ini kayak orangnya begini. Nah, merasa-rasa dan sering kali benar. Bukan mantan berkait pakai tangan. Ini kita ngomongin ini. Ini salah apa? Kan nggak lucu. Kemudian ada learner sama belajar, pribadi pembelajar. Apakah Bapak Ibu seperti itu? Kok learner di sini kemana Bu ya? Lebih ke prosesnya ya? Ya, lebih ke prosesnya. Pokoknya nanti hasilnya apa orang apa, tapi dia senang dengan prosesnya. Itu learner. Senang belajar sesuatu. Itu dia belajar baik. Tapi senang dengan hal belajar kayak gitu. Itu senang. Itu barangkali Bapak Ibu ada. Next, relator senang membangun hubungan akrab. Jadi rasa-rasanya kalau datang orang dia si paling ngerti tentang orang itu orang relator. Si paling tahu tentang seseorang lain itu relator. Kemudian harmoni, nggak senang konflik, itu bakat juga ternyata bakat sifat. Kemudian achiever pekerja keras, positivity yang pembawanya happy terus. Kemudian Bu itu sok kenal sok dekat namanya gitu. Terakhir bersih. Senang tentang hal-hal untuk masa depan, merancang kira-kira seperti apa. Nah itu cukup 14 dulu. Kira-kira di antara 14 sifat tadi Bapak Ibu yang mana? Ada nggak yang nyantol dengan seperti saya? Monggo Bu gimana? Baik, terima kasih Mas Ibas.
Beliau memang baru bergabung di Sakila 5 bulan ya, tapi karena bakatnya mendukung, jadi langsung ikut ke alam grup ya, dan menjadi pasti idola buat anak-anak. Jadi ada orang tua ya, orang tua ngomong ya mas anakku ikan dari, soalnya kalau sama manusia mulut kayak gitu. Apa namanya, diarahkan mau ya karena tadi ada bakat dukun segala macam ya dan sebagainya. Masih Basi punya bakat yang mirip dengan bakat saya, makanya saya tarik terus, saya jalan-jalan terus ya agar supaya bisa mengerjakan hal yang sama dan jadi tim yang nantinya akan menjadi akan bawa ya misi sekolah agar lebih panjang ini seperti itu. Makanya waktu dulu aku tak pelajar sebenarnya. Nah emang bakatnya mendukung gitu ya. Senang pendekatan sama orang ya. Gak suka konflik dan sebagainya. Saya tuh kadang-kadang suka konflik sama Mas Bas ya, karena emang bu banget orangnya. Jadi gak kenal tuh, adik, bude gitu ya. Siapa mas gak tahu gitu. Aneh kan ya. Jadi nyoper ya, dia nyoper. Saya jadi penumpangnya gitu. Ketemu. Jadi itu, monggo bude, monggo Pak D. Tapi gak kenal. Pernah di lampu merah itu ada orangnya apa gitu. Apa ini? Saya juga ketawa sendiri. Dia gak kenal gitu. Aneh banget kan. Dia akrab banget. Apa katanya gak tahu saya. Aneh dia. Ya itu kelebihan beliau, kekurangan beliau. Sekian banyak anak perempuan baper karena gara-gara dia. Konfliknya gitu. Maaf ya mas, buka air. Ya, saya sebagai emaknya kadang-kadang bikin dia juga, mas kamu dia mau umpes gitu ya. Karena ada aja yang baper gitu ya, nangis gitu ya. Ya oke, itu ya bapak-bapak ada yang punya bakat seperti Mas Bas. Nah, hati-hati ya bu, kalau bapak-bapak bakatnya seperti bakatnya Mas Bas. Baik, itu kira-kira gambaran bakat ya, dan itu bisa nempel di anak-anak kita dan secara ideal itu bisa kedetek di usia 15 tahun sebenarnya. Kalau 3B-nya sudah berlangsung sejak SD. Gitu, udah ketahuan dari SD. Nah, sehingga kita bisa mengarahkan dengan lebih tepat. Mau kemana, mau ngapain itu lebih tepat. Jadi tidak perlu terjadi sebenarnya ketika sudah lulus sarjana terus bingung mau apa. Jadi bingungnya itu setelah dapat ijazah sarjana. Kan rata-rata kita begitu ya, benar nggak bu? Fakta kan ya, fenomenanya begitu. Sudah kuliahnya mahal, berjuang habis-habisan, dapat ijazah, pusing lagi mau ngapain gitu. Nah, biar anak-anak kita tidak mengalami hal yang sama, kita coba bantu menemukan apa bakatnya, apa karakternya, apa sifatnya, sehingga masa produktif itu bisa lebih cepat datangnya. Gitu. Tidak perlu yang mengalami. Jadi kita kan ada istilah quarter life crisis ya. Krisis yang dihadapi, yang dialami oleh generasi muda usia 18 sampai 30 tahun. Itu quarter life crisis, dalam dunia sosiologi ada itu. Teori itu gitu. Nah, harapannya ketika kita sudah membantu anak-anak kita menemukan potensinya, quarter life crisis itu tidak perlu terlalu lama sampai usia 30 tahun. Ya 25 tahun selesai lah gitu ya, nggak usah life crisis lagi gitu. Harapannya begitu, sehingga kegalauan, cemasan itu tidak perlu terlalu panjang sampai usia 30 tahun. Karena apa? Karena potensi udah kepotong dari